Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsih, mahasiswa studi independen PT Sitek IRP Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsih, mahasiswa studi independen batch 7 PT Sitek IRP Indonesia dengan NIC CP242. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan program studi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kriteria proses bisnis dan gap analysis pada PT AVO Innovation Technology menggunakan gap analysis dengan metode kerangka kerja Seven McKinsey. Baik, berikut ini adalah presentasi yang akan saya lakukan. Baik, berikut adalah tugas kriteria proses bisnis dan gap analysis PT Sitek IRP Indonesia. Saya Suryaningsih dengan CP242 akan menjelaskan mengenai judul tugas yang saya buat, yaitu analisis kriteria proses bisnis dan gap analysis pada PT AVO Innovation Technology menggunakan kerangka kerja Seven McKinsey. Di sini ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan, proses bisnis, kriteria proses bisnis, gap analysis, kerangka kerja Seven McKinsey, profil foto PT AVO, kemudian kriteria proses bisnis PT AVO, dan gap analysis pada PT AVO. Selanjutnya, pendahuluan di dunia industri produk kecantikan atau yang lebih sering disebut dengan skincare semakin populer dan juga berkembang pesat. Banyak sekali muncul produk-produk baru dengan berbagai klaim yang ditawarkan, membuat pengguna semakin bingung dalam memilih produk skincare yang ingin mereka gunakan. PT AVO Innovation Technology hadir sebagai produk skincare lokal yang memiliki kualitas unggul dan populer di kalangan masyarakat. Dengan adanya produk skincare ini, masyarakat bisa memilih produk skincare terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Namun, persaingan bisnis di dunia skincare sangatlah ketat karena ada banyak produk-produk lain yang hadir sebagai pesaing. Pada penulisan ini, saya akan menjabarkan mengenai apa saja kriteria bisnis yang terdapat pada PT AVO Innovation Technology dan apa saja yang termasuk dalam gap perusahaan tersebut. Untuk rumusan masalah sendiri, pada rumusan masalah pertama, bagaimana kriteria bisnis pada PT AVO Innovation Technology dalam industri skincare yang berbasis inovasi dan teknologi. Kemudian yang kedua, apa saja celah atau gap yang terdapat antara kinerja aktual PT AVO Innovation Technology dengan harapan atau standar ideal di industri skincare. Dan yang ketiga, bagaimana PT AVO Innovation Technology dapat menutup gap yang ada untuk meningkatkan daya saingnya di industri skincare. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada proses bisnis. Proses bisnis sendiri adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang terstruktur dan saling terkait yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses bisnis mencakup alur kerja yang melibatkan berbagai departemen sumber daya, teknologi, dengan tujuan menghasilkan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan. Setiap proses bisnis biasanya memiliki input, proses transformasi, dan juga output yang dihasilkan. Selanjutnya, apa sih kriteria proses bisnis? Nah, kriteria proses bisnis sendiri merupakan standar atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari sebuah proses bisnis dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kriteria ini mencakup aspek seperti kecepatan proses, konsistensi hasil, kepatuhan terhadap regulasi, penggunaan sumber daya yang optimal, serta kepuasan pelanggan. Dengan menetapkan kriteria proses bisnis, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam alur kerjanya dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada gap analysis. Gap analysis adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan atau gap antara kondisi saat ini atau current state dan kondisi ideal yang diinginkan atau desired state dalam suatu organisasi, proyek, atau proses bisnis. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana organisasi telah memenuhi tujuannya dan untuk menemukan area yang memerlukan perbaikan. Hasil gap analysis digunakan untuk merumuskan strategi atau tindakan kolektif agar dapat mengisi celah tersebut, baik melalui perbaikan proses, peningkatan sumber daya, atau perubahan strategi bisnis. Gap analysis penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi, tumbuh, dan bersaing secara efektif di pasar.
Selanjutnya ada kerangka kerja Seven McKinsey. Nah, gap analysis pada kerangka kerja 7S McKinsey ini adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dalam 7 elemen kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh konsultan McKinsey and Company yang terdiri dari 7 elemen yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu strategi, struktur, sistem, nilai-nilai bersama atau shared value, gaya atau style, sumber daya manusia atau staff, dan keterampilan atau skill. Selanjutnya kita masuk ke profil dari PT Avo Innovation Technology. Avo Innovation Technology sendiri merupakan perusahaan skincare yang didirikan dengan visi menghadirkan produk perawatan kulit berbasis teknologi yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. Didirikan pada 10 Oktober 2014 dengan nama brand Avoskin oleh sekelompok ahli kecantikan dan ilmuwan yang memiliki latar belakang kuat dalam penelitian dan pengembangan produk skincare. Avo bertujuan untuk menggabungkan antara sains dan bahan-bahan alami dalam setiap formulanya. Sejak berdiri, Avo telah fokus pada inovasi produk dengan riset mendalam terhadap bahan aktif alami serta penggunaan teknologi seperti nanoteknologi untuk meningkatkan efektivitas pada produk mereka. Selanjutnya, analisis kriteria proses bisnis PT Avo Innovation Technology. Nah, Avo Innovation Technology ini adalah perusahaan yang bergerak di industri skincare dengan berbagai inovasi yang ada pada perusahaannya dan bagaimana perusahaan tersebut menjalankan proses bisnisnya, maka terdapat beberapa kriteria proses bisnis yang dapat dianalisis. Nah, dalam menganalisis kriteria bisnisnya berikut beberapa faktor utama. Yang pertama ada produk. Nah, fokus utama dari Avo Innovation Technology adalah produk skincare yang inovatif dan berbasis teknologi. Produk yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan konsumen seperti perawatan kulit yang alami, ramah lingkungan, dan aman digunakan. Selanjutnya ada target pasar. Perusahaan ini memiliki target konsumen yang peduli akan kesehatan kulit dan mencari produk berbasis bahan alami. Segmentasi di kalangan menengah ke atas dengan usia 18-40 tahun yang memiliki ketertarikan pada perawatan kulit modern dan efektif. Selanjutnya ada innovation and technology. Teknologi yang digunakan dalam produk skincare menjadi salah satu keunggulan kompetitif. Avo Innovation terus melakukan riset dan pengembangan R&D untuk menciptakan produk baru yang inovatif dan menarik bagi pasar. Selanjutnya ada kualitas dan keamanan. Kualitas dan keamanan produk adalah kunci dalam industri skincare. Avo harus memastikan setiap produk memiliki sertifikasi yang sesuai dan terbukti secara klinis aman untuk digunakan. Selanjutnya pemasaran dan branding. Strategi pemasaran yang efektif harus dibangun melalui branding yang kuat. Pemanfaatan digital marketing termasuk media sosial, influencer, dan kemitraan strategis dengan toko kosmetik maupun e-commerce. Selanjutnya ada distribusi. Saluran distribusi yang kuat, baik online maupun offline, penting untuk memastikan ketersediaan produk di pasar. Kolaborasi dengan retailer dan platform e-commerce dapat membantu meningkatkan jangkauan pasar. Sustainability. Nah, dalam era kesadaran lingkungan yang semakin meningkat ini, perusahaan skincare seperti Avo perlu memperhatikan sustainability dalam proses produksi dan pengemasannya. Misalnya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga dapat didaur ulang. Selanjutnya ada gap analysis menggunakan metode kerangka kerja 7S McKinsey pada PT Avo Innovation Technology. Yang pertama ada strategi. Untuk kondisi saat ini, Avo memiliki strategi yang berfokus pada pengembangan produk, skincare berbasis teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan, dan target pasarnya adalah konsumen yang memiliki kesehatan kulit dengan segmen menengah ke atas berusia 18-40 tahun. Untuk gapnya sendiri, strategi pemasaran dan branding belum sepenuhnya efektif dan menjangkau pasar internasional, serta kurangnya pendekatan yang agresif dalam pemasaran digital dan kemitraan dengan influencer. Untuk solusinya, dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih agresif dan berfokus pada branding global, serta meningkatkan kerjasama dengan influencer dan platform e-commerce secara internasional. Selanjutnya ada struktur. Kondisi saat ini, struktur organisasi Avo masih cukup sederhana dengan fokus pada riset dan pengembangan atau R&D, serta pemasarannya yang secara lokal. Namun, terdapat kekurangan pada divisi khusus untuk pengembangan pasar internasional. Struktur yang cukup ekspansi internasional secara efektif dengan tim pemasaran yang belum cukup untuk mendukung distribusi global. Solusinya, membangun divisi baru yang fokus pada pengembangan pasar internasional dan memperkuat tim pemasaran untuk mendukung struktur yang lebih efektif.
Selanjutnya sistem. Untuk kondisi saat ini, aku sudah memiliki sistem distribusi yang baik melalui saluran e-commerce, tetapi saluran distribusi offline di pasar internasionalnya masih terbatas. Gapnya, kurangnya sistem distribusi offline yang terintegrasi dengan sistem manajemen yang responsif terhadap tren pasar. Untuk solusi, dapat mengembangkan sistem distribusi offline melalui kerjasama dengan retailer global dan membangun sistem manajemen yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar yang ada. Selanjutnya, share value atau nilai-nilai bersama. Kondisi saat ini, aku memiliki nilai-nilai yang kuat terkait keberlanjutan, kualitas, dan penggunaan bahan alami dalam produknya. Untuk gamenya sendiri, dalam nilai-nilai ini aku telah menjalankan misinya sebagai produk inovasi dan juga ramah lingkungan, yaitu dengan menyediakan beberapa tempat untuk penukaran kemasan bekas produk di beberapa titik yang nantinya akan didaur ulang. Namun, misi ini masih belum menyeluruh dan belum tersebar di seluruh Indonesia. Untuk solusi sendiri, dapat memperluas program pengembalian kemasan agar lebih menyeluruh dan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam seluruh proses produksi dan pengemasan ini. Selanjutnya ada style atau gaya dalam hal ini, gaya yang dimaksud adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang ada di AVO bersifat inovatif dan terbuka, namun lebih berfokus pada pengembangan produk daripada pemasaran dan ekspansi. Untuk gapnya, keseimbangan antara fokus pada inovasi dan pemasaran perlu ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Solusinya menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih seimbang, memberikan perhatian yang sama pada inovasi dan pemasaran untuk mendukung strategi pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada staff atau sumber daya manusia. Nah, kondisi saat ini tim AVO sendiri terdiri dari ahli R&D yang kompeten, tetapi untuk saat ini tim pemasaran dan distribusi internasionalnya masih cukup terbatas. Gapnya, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang pemasaran dan distribusi global menghambat ekspansi. Untuk solusi sendiri dapat merekrut tenaga ahli di bidang pemasaran internasional dan distribusi, serta memberikan pelatihan kepada staf yang ada untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya ada skill atau keterampilan. Nah, keterampilan untuk kondisi saat ini di bidang R&D dan inovasi produk sangatlah baik, tetapi kurang dalam pemasaran digital dan strategi penetrasi pasar. Gapnya, keterampilan pemasaran digital dan strategi distribusi global yang masih perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Solusi dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi tim pemasaran untuk mengembangkan keterampilan pemasaran digital dan strategi distribusi yang efektif. Baik, itu tadi gap analysis pada PT AVO Innovation Technology dengan menggunakan kerangka kerja 7S McKinsey. Nah, untuk itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa melalui gap analysis menggunakan kerangka kerja 7S McKinsey pada PT AVO Innovation Technology dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan dalam strategi, struktur, sistem, nilai-nilai, gaya kepemimpinan, sumber daya manusia, dan keterampilan yang ada. Untuk mengatasi gap ini, perusahaan perlu fokus pada pengembangan strategi pemasaran yang lebih agresif, memperkuat struktur organisasi, membangun sistem distribusi yang lebih efektif, dan meningkatkan keterampilan karyawan. Dengan langkah-langkah ini, AVO dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan memanfaatkan peluang di pasar skincare secara maksimum. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.